Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Nah dokter, lagi maraknya dengan akupuntur, katanya bisa menunda kerutan-kerutan itu muncul dokter. Itu benar atau enggak nih dokter? Jadi akupuntur ini menarik, tapi saya mungkin menjawab dulu, mungkin karena saya bukan ahli akupuntur ya, Mbak Viva. Akupuntur ini kalau secara ilmiah memang sekarang sudah ada sekolahnya ya, artinya secara, kalau saya jawab artinya terbukti artinya ya, benar. Jadi apa namanya, karena sudah ada sekolah akupuntur ya, spesialis akupuntur ya, memang sudah ada ahlinya tersendiri. Mungkin kalau yang bisa saya jawab tentang akupuntur, yang jelas mungkin dia ada meningkatkan titik-titik neurotransmitter kita ya. Memang akupuntur ini mungkin salah satunya hubungannya dengan anti-aging, membuat rileks, membuat tidur menjadi lebih nyenyak ya, terus mengatasi kecemasan dan sebagainya. Nah kalau menurut saya ya mungkin salah satunya bisa digunakan terapi akupuntur ini, tapi kebetulan saya bukan ahli akupuntur. Mungkin nanti boleh konsultasi dengan ahli akupuntur, karena akupuntur ini adalah sebuah cabang keilmuan juga yang sangat menarik, tentunya juga salah satu teknologi untuk menunda penuaan pasti. Benar sekali. Dari Dokter Bella mungkin ada pertanyaan? Kalau iya nih, dari tadi kan kita udah bahas yang tentang treatment gitu ya dok ya. Dan memang tadi kata dokter setiap orang pasti beda-beda. Nah itu kalau misalnya dilakukan secara berkepanjangan gitu dok, apakah ada efeknya? Dan kalau misalnya dari satu treatment ke treatment lain itu juga harus beda, harus konsul dulu juga gitu ya dok ya? Mungkin tergantung treatmentnya. Mungkin kalau cuman basic treatment, facial biasa, cuman peeling biasa ya, yang tidak menggunakan chemical peeling, mungkin sebulan sekali atau 3 minggu sekali, intinya membersihkan lah ya kulit wajah kita. Nah itu tidak apa-apa, sebaiknya juga konsul sih sebenarnya, biar tahu obat atau mesoterapi yang digunakan itu jenisnya yang mana. Nah kemudian kalau ada beberapa treatment yang memang tidak boleh dilakukan terus-menerus. Jadi kadang-kadang ada pasien yang itu tadi ya, balik ya ketakutan para wanita ya. Jadi sudah dibotok nih, ngelihat kerutannya hilang. Nah takut akan kehilangan, jadi udah psikis nih. Atau yang pasang filler hidung, atau yang pasang benang hidung, sebenarnya pingin hidungnya dimancungin. Nah mungkin dari hidungnya yang sederhana, yang minimalis ini tadi, oh kelihatannya cakep banget. Nah jadi kayak udah takut nih. Seharusnya mungkin filler atau benang yang digunakan sebenarnya bisa bertahan 1 tahun atau 6 bulan. Tapi karena ketakutan itu tadi, mereka ngerasa pingin touch lagi nih, retouch lagi. Tapi sebagai dokter kita harus mengkonfirmasi ya, sebaiknya memberi edukasi bahwa itu juga tidak boleh digunakan terus-menerus. Contohnya pada botok, seandainya ya, botok itu paling cepat boleh digunakan 6-8 bulan, karena juga tidak boleh, akan berisiko terjadinya resistensi ya. Kemudian kalau penggunaannya tidak profesional, bukan ahlinya, nah bisa terjadi yaitu tadi ya, matanya tidak bisa ngebuka, Dokter Bella, jadi ptosis atau sebagainya, atau bisa terjadi infeksi dan sebagainya. Nah ini kan hal-hal yang yang harus kita sampaikan kepada pasien. Kadang pasien itu kan tidak maunya, pasien itu kan taunya hasil. Nah, mereka kadang-kadang sudah kita jelaskan, kita sampaikan, mereka juga pasti akan ketakutan kalau jika mengetahui resiko-resikonya itu. Makanya perlu sebelum melakukan apapun itu tindakannya, perlu kita beri inform konsen dulu dan perlu kita sampaikan dulu plus minusnya ya, dan pasien bisa lebih bijak lagi tindakan yang akan mereka lakukan. Mungkin itu, mungkin yang tindakannya kayak ini ya, kayak botok
benang dan filler dan sebagainya itu. Mungkin Tapi kalau begitu. untuk facial nih dokter, kalau dilihat kan facial ini bisa dilakukan di rumah sebenarnya nih dokter. Terus juga banyak kayak salon-salon pun sudah buka kayak untuk treatment facial. Sebenarnya facial ini kita bisa melakukannya sendiri di dokter dengan rules yang benar ataukah memang harus dengan yang profesional di dokter? Mungkin kalau sebaiknya dilakukan oleh yang profesional. Yang pertama higienitas, ya. Jadi higienitas ini alat yang digunakan, terus kita terhindar dari berbagai penyakit ya juga kadang-kadang apakah alat yang digunakan steril atau tidak, biasanya. penyakit HIV, hepatitis sekarang banyak sekali ya orang yang beberapa penyakit mohon maaf ya kayak hepatitis ini kan tidak terdeteksi ya, mereka datang sehat sepertinya. Nah, mungkin itu yang perlu kita waspadai. Walaupun tempat-tempat yang salon hendaklah patuhi mungkin ya, bukan mungkin ya, wajib mematuhi alat-alat yang digunakan harus steril ya, sehingga tidak terjadi terkontaminasi infeksi yang tidak kita inginkan. Jadi kalau untuk yang dilakukan oleh yang profesional sebaiknya dilakukan oleh yang profesional, karena itu tadi kalau yang tidak profesional melakukan berbahaya, bisa terjadi infeksi, bisa ya jeleknya yang paling gampang itu bisa menyebabkan scar ya. Mungkin kalau di klinik kita menggunakan obat-obat yang sesuai SOP dan prosedurnya yang akan kita gunakan, obatnya juga yang tepat sesuai dengan kasus per pasien. Mungkin Karena itu sudah ada keilmuannya juga ya. Ya baik dokter, silakan dokter mungkin kembali lanjutkan ya. terkait penggunaan krim dan kosmetik yang lagi viral juga nih kayaknya ya dok ya. Oke. Ya mungkin tadi sudah saya sampaikan juga ya. Yang pertama kita perlunya mengecek ya. Mungkin ada, kalau Mbak Viva beli produk pasti selalu lihat ya. Jadi jangan pernah beli produk yang tidak ada polosan ya. Jadi tidak ada labelingnya. Jadi biasanya kita cek apakah ada notifikasi BPOM-nya apa tidak. Kemudian expirednya yang paling penting juga ya. Terus apakah sudah ada perubahan warna dari krimnya atau tidak. Ini harus dicek ya. Kemudian ya, jadi kalau sekarang kan mungkin kalau dibeli di supermarket yang sudah besar ya, contohnya mungkin di mallnya kita, mungkin ada mbak-mbak beauticiannya itu ya yang mengarahkan, mungkin bisa juga berkonsultasi dengan mereka. Mungkin untuk yang produk-produk sederhana ya, tapi kalau sudah ada masalah mungkin harus konsultasi ke ahlinya. Kemudian jangan pernah membeli, jadi gini, dokter itu tidak menjual krim. Yang dokter hanya tugasnya apa dokter Bella? Meresepkan ya. Kita itu tugasnya adalah meresepkan. Jadi mau kasus itu untuk mempercantik diri atau kasusnya itu penyakit lain, fungsi dokter itu sama. Tidak ada mentang-mentang dokter kerja di klinik kecantikan terus dengan bebasnya menjual krim oplosan, bukan, tidak seperti itu. Jadi tetap tugas kita adalah meresep krim yang kemudian resep kita yang akan, kalau itu krimnya diracik ya, akan diracik oleh apoteker kita atau asisten apoteker kita, kemudian akan diserahkan kepada pasien kita dan akan disampaikan bagaimana cara penggunaan kosmetik itu, seperti itu. Dan penggunaan kosmetik ini sendiri juga ada step-stepnya ya dok ya? Iya, tentu. Untuk stepnya sendiri apakah ada terkhusus nggak dok? Untuk perawatan untuk mengurangi anti-aging ini? Mungkin yang paling penting kalau sudah masuk fase yang pertama ya, kulit kelihatan menjadi tidak sehat itu salah satunya mungkin munculnya jerawat. Yang kedua yang ditakuti oleh kaum ibu-ibu ini munculnya kayak flek. Nah ya, kayak kadang-kadang munculnya flek. Nah jadi perawatannya itu yang paling mungkin kalau sudah flek memang harus ada beberapa obat ya yang perlu yang harus kita resepkan, dan itu juga krim yang akan
kita gunakan juga dalam monitoring evaluasi biasanya. Jadi ada golongan hidroquinon, boleh tidak digunakan? Boleh, tapi dengan resep dokter dan itu dokternya dievaluasi. Pasiennya biasanya masuk dalam list merah kita. Nah, jadi tidak boleh dibeli sembarangan atau polosan sekarang, tapi sekarang di keranjang kuning mungkin ya. Jadi Udah mulai banyak ya, ya, Dok, ya. banyak didapatkan. Nah, itu sebenarnya tidak boleh ya, karena tidak ada pengawasan dokter. Kadang-kadang kita tidak tahu berapa batas penggunaan karena hidroquinon itu ada yang 2%, ada yang 4%. Nah, ini harus ada evaluasi dari dokternya. Baik, Mungkin dokter. itu. Tahan dulu nih dokter, tentunya dengan bagaimana pengawasan dokternya sendiri itu nanti kita akan bahas setelah jeda. Poin berikut ini tetap di Dokter Kito.